Selamat malam sahabat, apa kabar? Selamat bertemu di episode pertama Percakapan Jelang Mimpi bersama saya, Romo Framaget Okarm. Semoga sahabat sekalian sedang baik-baik saja, tidak kekurangan apapun, tidak sedang sakit, bahkan juga tidak sedang sakit hati. Malam ini saya hadir di episode pertama percakapan kita, dan di episode kali ini karena belum ada kiriman kisah dan cerita dari sahabat di rumah, saya akan membacakan cerita dari seorang sahabat yang ceritanya saya temukan terdampar di laptop saya. Semoga cerita ini menginspirasi dan bisa mengantar sahabat sekalian menuju mimpi yang indah. Cerita ini berasal dari seorang sahabat yang menulis namanya adalah V. Ada rindu tentang setia. V adalah seorang perempuan yang menikah dengan lelaki pilihannya di tahun 1993. Ketika menikah, dia dan suaminya sudah dikaruniai seorang putri kecil berusia 1 minggu. Maka usia putri mereka itu sama dengan usia pernikahan mereka. Mereka tinggal di salah satu sudut kota Maumere sebagai sebuah keluarga kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha suaminya yang adalah seorang nelayan dan penjual ikan. V hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali melayani permintaan orang yang membutuhkan tukang masak di pesta-pesta. Usia yang semakin beranjak membuat V juga memikirkan pendidikan anaknya yang saat ini tertunda karena kondisinya yang tidak mendukung dia untuk segera melanjutkan pendidikannya itu. Waktu berlalu membuat cinta antara V dan suami barangkali menjadi sesuatu yang membosankan. V memang tidak merasa ada yang berubah di antara dia dan suaminya. Tetapi dia terkejut ketika mendengar kabar dari seorang kenalan yang menyampaikan bahwa suaminya ternyata sering kelihatan bersama dengan perempuan lain di luar rumah. Tentu itu hal yang sangat mengejutkan karena V selalu percaya pada suaminya sepenuh hati. Dia tidak pernah merasa ada yang ganjil atau aneh dengan suaminya, sehingga ketika kabar itu datang, V merasa itu hanya omong kosong. Tetapi V kemudian memutuskan untuk membuktikan hal itu, karena yang memberi kabar ini adalah seorang kenalan yang sudah sangat dia percayai. Pada suatu kesempatan ditemani oleh kenalannya, V akhirnya bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendapati suaminya dan selingkuhan suaminya di salah satu sudut kota Maumere. V tidak bisa bicara apa-apa. Dia merasa kehilangan kata-kata. Dia sangat terpukul karena itu sudah terjadi dan kenyataan itu sudah ada di depan matanya. Itu membuat hidupnya hancur berantakan. V marah. Dia berteriak-teriak. Dia mengamuk. Bahkan hampir saja dia dan suami terlibat perkelahian di tempat itu. Wanita selingkuhan suaminya itu hanya tertunduk dan diam. Mungkin dia malu, tetapi V tak peduli. Untung saja pada saat itu V merasa dia masih bisa menahan diri untuk tidak mempermalukan suaminya di depan banyak orang, juga tidak mempermalukan selingkuhan suaminya. Karena dia tahu
Kalau dia mempermalukan mereka, dia juga mempermalukan dirinya sendiri, menelanjangi dirinya sendiri di depan banyak orang. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian setelah pertengkaran di tempat umum itu, V mendengar wanita selingkuhan suaminya meninggal. Dia meninggal karena HIV dan tidak tertolong lagi. Kebetulan berita ini bisa dia tahu karena kenalannya itu cukup kenal baik dengan wanita selingkuhan suaminya itu. Suaminya yang pasti mendengar berita itu, berita tentang kekasih barunya yang meninggal itu, tentu merasa kehilangan. Itulah yang barangkali membuat pertengkaran di antara V dan suaminya tetap terjadi. Meskipun setelah bertengkar, mereka akan kembali berbaikan. Keadaan ini berlangsung cukup lama. Mereka berbaikan tetapi tidak sungguh berbaikan, karena pasti akan ada pertengkaran lagi bila ada hal-hal yang tidak beres, meski kecil sekalipun. Beberapa waktu berselang, kenalan V yang bekerja di rumah sakit mengajak dia untuk memeriksakan dirinya. Sampel darahnya diambil di rumahnya, lalu diperiksa di laboratorium rumah sakit. Pada saat itu, V memang merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Apalagi pada saat itu dia juga merasakan ada jamur yang mengganggu di lidahnya, yang membuat dia tidak nyaman. Pertanyaan demi pertanyaan akhirnya terjawab setelah hasil tes menyatakan bahwa V positif HIV. Sebuah hal yang kemudian membuat V juga memberanikan diri mengajak suaminya untuk memeriksakan diri. Memang kondisi fisik suaminya terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata setelah pemeriksaan, memang di dalam tubuh suaminya virus HIV juga sudah mulai hidup dan berkembang. V kemudian menjalani terapi pengobatan setelah mengikuti sebuah pertemuan yang digelar di salah satu hotel di kota Maumere. Dia bersyukur karena pada kesempatan itu bisa dipertemukan dengan beberapa orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Dia akhirnya merasa bahwa dia tidak sendirian dalam penderitaan itu. Kondisi fisiknya semakin menurun, berat badannya berbeda jauh dengan waktu-waktu sebelumnya. Dan ini membuat putrinya pun memutuskan untuk sementara tidak melanjutkan kuliah. Dia tidak ingin berada jauh dari ibunya yang mengalami kondisi yang tidak baik ini. V tahu putrinya menyayangi dia dengan sangat, sehingga V merasa ini menjadi kekuatan yang sangat berarti untuk perjalanannya. Pada awalnya obat yang diberikan sepertinya tidak cocok dengan tubuhnya, sehingga kondisi dirinya itu sempat memburuk. Tetapi berkat perhatian yang luar biasa dan kesigapan dari para dokter serta petugas rumah sakit, V akhirnya bisa merasa menjadi lebih baik. Sampai saat cerita ini ditulis, sudah kurang lebih 9 bulan V menjalani terapi. Dia bersyukur karena merasa ada sesuatu yang berubah. Dia merasa kondisinya sedikit lebih baik. Tapi satu hal yang menjadi penyesalannya adalah bahwa suaminya hanya 2 kali mau mengambil obat dan mengkonsumsi obat-obat tersebut. Setelah itu, suaminya putus obat dan tidak mau peduli. Beberapa nasihat V kepadanya juga tidak dihiraukan sama sekali. Dia mungkin menganggap bahwa V bukan orang yang paham sungguh akan keadaannya. V tetap menjalani hidup sambil berharap suatu waktu suaminya mau sadar
dan kembali mendengarkan apa yang dikatakan. Saat ini, V memang tidak lagi bisa melakukan pekerjaan memasak seperti dulu. Dia hanya diam di rumah, menenun sarung, kemudian menjualnya. Pendapatannya yang dia peroleh memang tidak seberapa, tetapi dia mesti berjuang untuk bertahan dan melewati semuanya. Dia sempat ingin berjualan kue buatannya sendiri, tetapi dia sendiri tidak yakin apakah orang akan membeli kue dari seorang perempuan kurus menyedihkan seperti dirinya. Dalam keheningan doa, V senantiasa berharap agar dikuatkan untuk menghadapi keadaannya saat ini. Dia sudah terserang virus HIV dan dia berharap agar bisa bertahan demi putrinya yang masih sangat membutuhkan kehadirannya. Tentu untuk suaminya barangkali tidak ada banyak hal yang bisa diharapkan selain dia berharap agar suaminya mau kembali menjalani terapi supaya keadaannya tidak semakin memburuk. Akhirnya dalam penderitaan yang dia alami saat ini, dia hanya punya satu pesan sederhana. Dan para sahabat, saya kutipkan pesan V untuk semuanya. Dia bilang begini: para istri dan anak-anak senantiasa rindu pada kesetiaan kalian, para suami. Terlalu banyak wanita dan anak-anak yang sudah menjadi korban karena ketidaksetiaan kalian ketika berada di luar rumah. Ada rindu tentang setia, ada rindu yang tidak terucapkan. Setidaknya supaya tidak semakin banyak V yang harus menderita seperti saya. Para sahabat sekalian, demikian kisah kita malam ini. Semoga cerita ini mengantarmu dalam tidur dan mimpi yang indah, bahwa selalu ada jalan untuk setiap persoalan dan tantangan yang datang menghadang. V seorang perempuan yang penuh keberanian lalu melawan, berjuang melawan tantangan itu, berusaha mencari jalan supaya bertahan karena ada rindu. Rindu menjadikannya kuat, rindu menjadikannya selalu berjuang. Dan tentu rindu itu hadir karena cinta yang luar biasa. Cinta seorang wanita sederhana untuk suaminya dan juga untuk putri yang cinta yang sederhana, cinta untuk suami dan juga putrinya. Tentu cerita dari V ini mengajarkan untuk kita banyak hal. Dan semoga satu hal sederhana yang saya kutip tadi, yaitu tentang kesetiaan, semoga menjadi hal yang selalu kita ingat baik untuk perjalanan hidup kita. Jadilah setia karena selalu ada rindu. Jadilah setia karena selalu ada cinta. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Saya menunggu kiriman cerita dari sahabat sekalian semua di rumah yang ingin berbagi. Ceritamu akan saya bacakan atau juga akan saya ceritakan kembali setiap hari Jumat pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan merenungkan cerita itu bersama, entah sedih, entah gembira, semua ceritamu saya tunggu. Silakan kirimkan ke email di deskripsi video ini. Mari berbagi untuk lebih baik. Selamat menjelang mimpi, selamat tidur, salam dalam